yang akan kita dapatkan itu tidak mesti dari orang yang sama gitu. Jadi aku tuh punya satu quotes ya Kak, bahwa ketulusan itu pasti akan berbalas meskipun dari orang yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulida Rahmi. Tapi kali ini saya bersama dengan Ica. Foundernya Belisia Scarf ya, yang dia pakai sekarang. Nanti kalian kalau mau kepoin tentang scarf Belisia, scarfnya para anak-anak milenial zaman sekarang, link websitenya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi di video kali ini kami mau sharing tentang hukum tabur tuai, dimana hukum ini sangat fenomenal banget ya, terjadi di kalangan semua kalangan deh di zaman sekarang. Karena menarik banget buat dibahas, mengingat yang terjadi hari ini kebanyakan kita itu sudah melakukan yang terbaik, kita tuh sudah sering tulus terhadap seseorang, tapi yang kita dapatkan malah pengkhianatan, kok kayak sebuah keburukan, atau intinya tuh nggak sepadan dengan apa yang sudah kita berikan gitu loh. Apakah benar ada nih hukum tabur tuai itu? Kenapa kebanyakan orang-orang yang tulus lebih sering merasakan terhianati? Kenapa kebanyakan orang-orang yang sudah berlaku jujur, sudah berjalan lurus, malah sering mendapatkan kebalikannya? Maksudnya sesuatu yang tidak diharapkan, semakin kayak susah mendapatkan keadilan ataupun kebenaran. Nah, itu akan kita bahas di video ini. Tentunya kali ini kita dengar pendapat dari perwakilan dari kaum anak muda ya, kaum milenial zaman sekarang. Gimana sih dari sudut pandang mereka tuh tentang hukum tabur tuai ini? Apakah mereka tuh percaya nggak ya? Oke, jadi gimana nih Cak, menurut perwakilan para kaum anak muda ya tentang hukum tabur tuai? Oke, kalau menurut aku tentang hukum tabur tuai ini, kalau misalnya ditanya dari sudut pandang anak muda tuh kan berarti sekarang sekitaran 20 ke atas ya. Artinya dia juga udah cukup dewasa, udah bisa mikir, udah bisa ngerti, udah bisa mengamati tentang kehidupan ini. Maka ketika ditanya tentang kausalitas atau hukum tabur tuai, mungkin kita nyebutnya kausalitas ya biasanya, atau hukum sebab akibat, maka di kalangan anak muda ya juga beberapa sudah ada yang ngerti tentang hukum ini, atau sudah ada yang menyadari lah bahwa apa-apa yang kita upayakan maka itulah yang akan kita dapatkan gitu. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Nah, kalau misalnya anak muda tadi ya mereka pasti sudah cukup ngerti lah tentang hukum kausalitas ini atau hukum tabur tuai ini, sehingga udah paham dan udah ngerti bahwa ketika mau mendapatkan sesuatu maka mereka pasti berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, terus pernah nggak sih dengar kejadian yang kayak tadi yang saya sebutkan sebelumnya? Misalnya nih seseorang udah memberi yang terbaik atau melakukan kebaikan terhadap orang lain ya, katakanlah misalnya si A nih sudah berbuat kebaikan atau memberikan sebuah upaya yang baik ya terhadap si A, tapi ternyata yang dia dapatkan itu kebalikannya, bukannya kebaikan itu pula, malah dia kayak dapat kekecewaan dari si A, malah dia kayak dapat contohnya aja misalnya dia malah dibohongin atau dia malah kayak dihianatin oleh si A. Nah, itu gimana itu? Berlaku nggak sih hukum tabur tuai dalam konteksnya itu, dalam konteks yang seperti itu tuh? Katanya apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai, tapi kok malah kebanyakan yang kita dapatkan kebalikannya. Nah, itu kadang yang jadi masalah, yang membuat orang tuh nggak percaya nih sama apapun yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Otomatis mereka malah kayak berpikir, masa bodoh, yang penting apapun yang mereka anggap membuat mereka bahagia itu aja yang mereka lakukan. Mereka nggak peduli tentang tabur tuai yang menurut mereka nyaman, yang menurut mereka bagus, yang membuat mereka bahagia, ya udah lakukan. Jadi kalau misalnya hukum tabur tuai menurutku sendiri ya itu berlaku dimanapun dan kapanpun, tidak terbatas dan tidak nggak terbatas pada ruang dan waktu lah bahasanya. Mau kapanpun, yang penting kapan kita tuh menanam maka pasti itu pula yang akan kita tuai. Dan dari ajaran apapun itu pun juga mengajarkan hal yang sama. Misalnya contoh teori reinkarnasi ya. Misalnya kita tahu kan kalau misalnya kita berbuat baik di bumi ini di kehidupan pertama maka nanti akan terlahir sebagai misalnya yang baik-baik juga gitu kan, seperti itu. Maka
hukum tabur tuai ini dia pasti berlaku dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas ruang dan waktu. Hanya saja kadang ketika kita itu menanam atau melakukan kebaikan, maka kita tuh senantiasa suka banget berfokus pada balasannya. Jadi kalau saya melakukan kebaikan, set, aduh kapan ya aku dapetin balasannya? Aku misalnya aku mau ngasih hadiah tapi kok dia nggak ngasih balik ya? Iya, gitu. nah ini yang sering banget terjadi kayak gitu tuh, kayak berharap tentang apa yang sudah kita pernah berikan atau pernah kita lakukan. Terlalu berfokus pada balasan tersebut, padahal mau kita fokus atau tidak itu tuh pasti terbalas, karena apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Dan kita terlalu berfokus pada kita ngasih ke A, berarti yang harus balas itu juga si A gitu. Padahal yang akan membalas gitu kan, atau ya yang akan kita dapatkan itu tidak mesti dari orang yang sama gitu. Jadi aku tuh punya satu quotes ya Kak, bahwa ketulusan itu pasti akan berbalas meskipun dari orang yang berbeda. Sehingga kalau misalnya mau berbuat baik, ya udah berbuat baik aja, nggak perlu fokusin bahwa itu kebaikan itu akan terbalas dari orang yang sama juga. Dan juga gitu kan, di samping tidak mesti dari orang yang sama, waktunya pun juga nggak harus segera. Kadang kan kita tuh nungguin terus mikirin ini udah berapa tahun nih misalnya, atau ini udah seminggu nih setelah aku ngasih, atau misalnya kita ngasih hadiah dia ulang tahun, terus pas aku ulang tahun kok nggak dikasih balik, misalnya seperti itu. Sebagaimana yang tadi aku udah bilang ya Kak, quotes ketulusan kita itu pasti akan berbalik meskipun dari orang yang berbeda. Jadi fokus kita tuh pada apa yang bisa kita lakukan, apa yang ketulusan yang bisa kita berikan, bahwa suatu saat itu pasti akan kembali kepada kita. Karena ingat, di dunia ini ada yang namanya hukum tabur tuai gitu. Jadi meskipun dijahatin balik sama dia, itu bukan berarti kita nggak akan dapat kebaikan gitu, bukan berarti kita tidak menuai apa yang kita tanam. Kadang persepsi yang salah seperti itu yang tertanam ya bagi orang-orang yang pengen hasil yang cepat. Nah terus gini Cak, banyak juga kejadian ya, misalnya kayak kalau orang-orang yang kayak melakukan korupsi. Ibaratnya kan mereka berarti menanam hal yang buruk ya, tapi kok yang mereka tuai itu seolah kayak hidupnya berkelimpang harta, hidupnya nyaman, mudah, akses ke sana kemari mudah. Sedangkan orang-orang yang di bawah ya, yang maksudnya tuh di kelas bawah, mereka itu kayak sudah melakukan yang terbaik, mencari rezeki, bangun pagi dengan cara yang halal, dengan jalan yang lurus. Tapi kok kayaknya hidup mereka tuh kayak semakin susah, tambah hari semakin susah. Nah itu gimana tuh konsep yang seperti itu juga? Oke, kalau misalnya jawaban dari pertanyaan ini mungkin agak nyinggung ke keyakinan sedikit ya, subjektif, berarti tergantung bagaimana seseorang itu memilih keyakinan apa. Kalau misalnya dari aku sendiri, karena muslim, maka di dalam Islam itu ada yang namanya dilanjurkan oleh Tuhan gitu, atau dilanjurkan oleh Allah, bahwa ketika dia itu melakukan sebuah keburukan atau sebuah sesuatu yang tidak baik lah pada intinya, maka ada titik di mana Tuhan itu memberikan dia itu sekalian aja deh gitu. Jadi bahasanya Tuhan tuh tidak lagi menegur dia, Allah itu tidak lagi menegur dia, jadi disekalianin gitu. Jadi misalnya dia di dunia ini dapetin banyak sekali ke harta, katakanlah harta tadi, materi ya, maka ketika di kehidupan selanjutnya atau di sini di akhirat, dia tidak akan lagi mendapatkan kenyamanan sedikit pun gitu. Bahkan jadi disekalianin gitu bahasanya, istidraj mungkin istidraj maksudnya bahasanya tuh istidraj. Dan kalaupun misalkan kita lihat ya dari luar, orang-orang yang korupsi katakanlah itu nyaman, maka sejatinya kita nggak bisa dong mengukur hanya dari sisi materi saja, materi kemudahan akses dan lain-lain, bahwa banyak kok juga orang yang punya banyak materi, misalnya lewat cara yang tidak baik seperti itu, namun dia tidak hidup tenang, atau misalnya gelisah, dia atau tidak punya penyakit gitu ya kan. Bisa jadi dia punya penyakit atau keluarganya tidak harmonis dan lain sebagainya. Pasti ketika ketika melakukan sebuah keburukan itu mau bagaimanapun tetap ya bentuknya tetap pasti akan ada sesuatu yang endingnya dia akan mendapatkan yang tidak baik gitu, meskipun dari sisi entah dari sisi keluarganya, dari sisi gelisah dan lain sebagainya. Berarti intinya hukum tabur tuai itu memang benar-benar ada, walaupun terlihat dengan kasat mata dia tuh kayak melakukan kejahatan, tapi kok hidupnya enak.
Tapi sejatinya hukum tabur tuai itu memang bakalan balik ke dia lagi ya. Betul. Kita nggak bisa juga ngukur kebahagiaan orang atau sesuatu yang orang lakukan tuh hanya dari apa yang kita lihat gitu ya. Nah, berarti apapun, bagaimanapun keadaannya, kapanpun, hukum tabur tuai itu pasti akan berlaku. Oke, jadi satu lagi, gimana tanggapan Ica ya bagi seseorang yang sudah memberikan kebaikan atau memberikan ketulusan terhadap orang lain, tapi yang didapatkannya kayak sebaliknya malah kayak pengkhianatan, kekecewaan ataupun kayak dicurangi gitu. Nah, itu gimana sebaiknya kita menyikapinya supaya kita tuh kayak nggak lepas landas lah hitungannya. Kayak kalau misalnya menurut aku maka fokuslah pada kebaikan yang bisa kita lakukan. Ubah mindset, jangan nunggu balasan gitu. Kadang kita tuh suka nunggu balasan, suka berharap balasan yang setimpal dan serupa, sehingga menjadikan kita tuh fokusnya pada balasan. Iya, jadi kayak jatuhnya tuh kayak nggak ikhlas ya gitu ya. Jatuhnya kayak nggak ikhlas. Harusnya mindset kita yang diubah, pemikiran kita yang diubah, bahwa ketika kita tuh berbuat baik, maka ya udah, itu adalah satu kepuasan tersendiri yang bisa kita lakukan untuk dia gitu. Selebihnya kalau bagi aku pribadi, selama nggak jahatin fisik, dalam artian di sini kita tidak terluka, misalnya nggak dipukulin atau apa, maka kalau aku lebih memilih tidak peduli gitu. Karena gini teman-teman sekalian, kita itu bisa memilih apa yang harus kita pikirkan, dan kita itu bisa memilih kita mau tersakiti atau tidak karena orang lain. Nah, jadi pernah nggak dengar kata-kata tuh kayak gini, ketika Anda tersakiti gitu kan oleh orang, maka artinya Anda mengizinkan diri Anda untuk tersakiti. Karena kita itu sebenarnya punya hak atau punya akses terhadap apa sih yang boleh kita pikirkan atau tidak. Maka jangan sampai apa misalnya kata-kata orang lain itu menjadikan kita tuh bad mood, menjadikan kita tuh tidak nyaman, menjadikan hari-hari kita hancur gitu. Siapa dia berhak banget melakukan hal tersebut gitu. Betul banget. Jadi itu sudah pernah juga ya saya bahas di video sebelumnya tuh maksudnya tuh setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini itu adalah hasil dari keputusan kita sendiri untuk memilih apakah kita ini berhak untuk bahagia atau apakah kita harus bersedih. Yang berhak untuk diri kita tuh adalah hasil dari pilihan kita sendiri ya. Benar, karena manusia tuh selalu punya kebebasan untuk memilih respon. Yes, benar. Oke, jadi kayaknya cukup itu dulu sedikit sharing kami tentang hukum tabur tuai. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah pasti kami jawab. Kami pamit undur diri dulu. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.